Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio, channel penyemangat peternakan bebek telur, khususnya untuk semua para pemula. Semua kita masih tahap belajar, yaitu dalam menjalankan usaha, yaitu budidaya peternakan bebek telur. Jadi untuk pagi ini teman-teman, kita akan bincang ataupun sharing berbagi ilmu, yaitu di tahun 2024 ini, khususnya yang baru mulai lah kita yang mau terjun di dunia peternakan bebek telur. Jadi ada tips, yaitu cara mengatasi bebek itu lambat bertelur. Karena itu kalau bebek itu jelas lambat bertelur, yang jelas kita akan mengalami kerugian. Jangan sampai itu terjadi jika kita ingin budidaya peternakan bebek telur. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke teman-teman, sedulur-sedulur semua, nah kita jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah untuk hari ini tetap kita sharing, yaitu seputar peternakan bebek telur kembali. Yang pasti nggak bosan-bosan lah kita berbagi ilmu ataupun bertukar pikiran, yang pasti dalam tahap peternakan bebek telur pemula lah. Nah di tahun 2024 ini kita akan menjalankan yaitu hal positif, yaitu budidaya peternakan bebek telur, karena ini bisa menentukan untuk membantulah perekonomian keluarga, yang mana saat ini untuk perekonomian kan agak sulit, apalagi saat ini untuk masalah cari lapangan kerja memang sangat sulit. Jadi kita bisa berdikari sendiri, mandiri, yaitu dengan cara budidaya ataupun usaha, yaitu dengan menjalankan peternakan bebek telur. Langsung saja kita akan membahas, yaitu cara mengatasi dan tips, yaitu kenapa bebek telur kita lambat. Apalagi kita para pemula pasti akan bingung, akan merasa rugilah kalau bebek telur akan lambat produksinya. Jadi di sini saya akan mengasih tips buat teman-teman agar bebek itu cepat produksi pasca masuk kandang. Oke teman, jadi yang pertama yang harus teman-teman ketahui, teman-teman jika milih bibit bebek telur, pastikan umurnya memang udah cukup umur lah. Yang pasti jangan sampai teman-teman membeli bebek telur baya itu kurang dari 4 bulan. Yang jelas kalau menurut versi pengalaman saya, kalau bebek itu kurang dari 4 bulan, itu bisa dipastikan bebek itu akan lambat produksinya. Yang jelas kita akan mengalami kerugian pakan. Kalau udah mengalami kerugian pakan, yang pasti drop lah untuk masalah modal kita. Lama-lama kita akan down, kendor, itu yang menyebabkan kita berhenti putus asa dalam beternak bebek telur. Oke teman, jadi yang pasti yaitu tip yang kedua, yang pastikan kandang teman-teman itu ukurannya sesuai lah teman-teman, jangan sampai kesempitan. Yang pasti bebek telur kalau kita mau sistem kandang itu sesuai dengan ukuran, misalnya 100 ekor harus minimal dia 3x10 ataupun 3x12, itu lebih efisien. Jangan sampai kita ingin mulai peternak bebek telur tidak membuat kandang ataupun kandang apa adanya. Kita menjaga kondisi cuaca yang kurang stabil di saat cuaca musim hujan, karena bebek telur ini tingkat stresannya cukup tinggi. Jadi kita harus waspadai itulah. Jadi kalau bisa lapang selapang-lapangnya, jadi masalah kita bikin kandang semi intensif, pasti bebek itu lapang lah, karena kotorannya banyak mengandung amonia yang tinggi. Itu yang menyebabkan bebek itu akan stres dan bebek itu akan lambat bertelur teman-teman. Dan selanjutnya itu masalah pakan ya teman-teman ya. Ini inti dari semuanya, yaitu teman-teman harus memperhatikan pakan untuk peternakan bebek telur jika teman-teman ingin budidaya memasukkan bebek telur ring. Ya pastikan mengandung protein tinggi sesuai dengan kadar persentasenya, yaitu dari segi protein, nutrisi dan mineral harus memang betul ukurannya. Karena kebanyakan kan kita menggunakan pakan racik ataupun menggunakan dedak, jadi campurannya itu nggak tahu, entah dikasih tepung ikan, entah dikasih icot, cuma nggak terkontrol untuk masalah hitungan kandungan nutrisinya.
Itu yang menyebabkan bebek itu tidak akan cepat bertelur, karena yang menentukan bebek bertelur itu bukan ada jantannya, yang penting pakan yang mengandung protein. Tanpa jantan pun bebek itu akan bertelur kalau memang betul pakannya sesuai standar. Jadi teman-teman, jika ingin beternak bebek telur harus betul-betul dipelajari, dikuasai ilmu lah dari segi manajemen pakan, manajemen kandang. Jadi pemilihan bibit bebek telur itu bisa menentukan bebek itu cepat lambatnya bebek itu akan berproduksi. Oke teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti teman-teman, jika teman-teman bebek itu akan cepat produksi, nggak lambat bertelurnya, perhatikan ukuran kandang teman-teman. Kemudian itu masalah pakan, itu masalah nutrisi, jangan terpelit-pelit untuk masalah pakan. Yang pasti itu harus teman-teman perhatikan. Dan yang kedua, teman-teman harus memilih bibit bebek telur jangan kurang dari 3 bulan, pasti sesuai dengan umur, minimal dia 4 bulan lah, 4 bulan setengah, bahkan kalau bisa ada yang 6 bulan teman-teman beli. Insya Allah bebek itu akan cepat berproduksi dan kita akan cepat menghasilkan telur, jadi untuk biaya pakan tidak akan membengkak. Oke, dukung terus channel Radio. Semoga jika teman-teman tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng, teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kami. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat teman-teman di sana.